وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pemirsa Wesal TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada, dan semoga Anda semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu pada acara Tanyakan pada Ahlinya, sebuah acara yang diproduksi oleh Muslim Project X yang bekerja sama dengan Wesal TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Program acara pada hari ini bertema fikih waris dan problematika keluarga, yang akan diisi dengan pemateri Ustadz kita, Ustadz Nizar Saad Jabal LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz sudah bersama kita pada kesempatan kali ini. Kita sapa dulu Ustadz Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya halkum Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pemirsa Wesal TV dan channel Ar-Rahmah, kami menyediakan line telepon WhatsApp untuk bertanya di nomor 0856 9378 6050 atau melalui text message jika terkendala sinyal. Dan kami juga menyediakan tempat untuk bertanya di website tj.muslimproject.xyz/tanya. Taib, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, ada baiknya jika kita meminta sepatah atau dua patah nasihat dari Ustadz. Maka kepada Ustadz, falyatafaddal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila middini amma ba'd. Pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Tidak ada satu nikmat yang lebih besar Allah berikan kepada kita melebihi dari nikmat ilmu. Karena ilmu inilah yang bisa melahirkan iman. Ilmu inilah yang berbuah amal saleh. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan kata amanu di surat Al-Asr, illal ladzina amanu, yaitu ilmu. Para ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumallahu jami'an mengatakan bahwa manusia ini akan memiliki dua kekuatan. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Inilah yang menghantarkan manusia itu menuju kebahagiaan yang hakiki. Tentu kata ilmu kalau disebut dalam konteks kita, konteks syariat, Al-Quran, hadis yang banyak menyebutkan pujian-pujiannya terhadap ilmu dan orang yang mencari ilmu. Tentu yang dimaksud di sini adalah wahyu. Mempelajari Al-Quran dengan metodologinya yang udah baku, dengan kitab-kitab tafsirnya yang udah jelas validitasnya, dan mempelajari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada para sahabatnya dan para umatnya dalam hadis-hadis yang sahih dan valid. Inilah ilmu yang hakiki. Inilah ilmu yang menghantarkan kita semua menuju kebahagiaan yang sebetulnya. Adapun dunia ini jamaah, sesuatu yang bersifat pasti. Kata Imam Ibnu Qayyim, apakah manusia
akan mencari sesuatu yang sudah bersifat pasti. Tentu yang dimaksud mencari di sini adalah menghabiskan umurnya. Keinginan, orientasi, motivasi, tujuan, semua untuk itu. Padahal itu adalah sesuatu yang bersifat pasti. Maksudnya, setiap orang hidup pasti rezekinya itu dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki sifat, memiliki nama Ar-Razzaq. Berarti sifat Allah adalah menjamin rezeki makhluknya. Tentu dengan usaha dan berusaha. Nah, atas dasar inilah Rasulullah SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Nah, inilah ilmu dan amal. Lalu wa ajmilu fit talab, ketika kamu berurusan dengan dunia, mencari dunia, carilah dengan cara yang terbaik. Nah, ilmu juga ini. Ilmu apa? Ilmu duniawi bisa, tapi yang jelas koridor dan rambu-rambunya adalah ilmu syariat, wahyu. Subhanallah. Khudhu mahal wada'u ma harum. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Nah, semakin tajam lagi. Berarti prioritasnya di sini adalah mempelajari wahyu. Inilah kebaikan kita. Inilah kemuliaan kita semuanya. Inilah rambu kehidupan kebahagiaan yang hakiki. Sehingga umur kita harus kita gunakan untuk memiliki kekuatan ini. Kekuatan ilmu yang melahirkan kekuatan iman dan amal saleh. Inilah kemuliaan seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat. Bukan satu, bukan dua, beberapa, banyak. Hanya Allah yang tahu berapa itu. Siapa? Mereka yang beriman dan berilmu. Di sini digandeng antara iman dengan ilmu. Subhanallah. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kita gunakan umur-umur kita, waktu-waktu kita untuk mempelajari ilmu ini. Satu tahap demi satu tahap, sedikit demi sedikit kita mempelajarinya. Semoga umur-umur kita ini bermanfaat buat kita dan hidup kita pun bernilai berdasarkan wahyu Allah dan melahirkan cahaya di alam kubur dan di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Sebuah nasihat yang sangat penting tentang pentingnya kekuatan ilmu. Tapi setelahnya ana izin langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Ustaz. Pertanyaan pertama dari Arif di Ciledug. Assalamualaikum Ustaz. Terkait tanah yang sudah ditanamkan jenazah atau kuburan akan dipindahkan karena berada di lingkungan penduduk sehingga diratakan dengan konblok. Lantas apakah tanah itu boleh digunakan untuk diperjualbelikan? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sebatas yang kami ketahui bahwa menggali kuburan kembali itu dilarang dalam syariat Islam. Ya, dan ini sudah dinyatakan oleh para ulama kita. Kecuali kondisi darurat. Baru kondisi itu boleh untuk menggalinya. Seperti kasus umpama pembunuhan. Kepolisian butuh melakukan investigasi sehingga harus melakukan uji forensik. Dan uji forensik harus menggali untuk menemukan siapa pembunuhnya. Nah, ini tentu dibolehkan. Tapi kalau bahasa kita nggak ada angin, nggak ada hujan, hanya karena tanahnya pengen dijual,
lalu digali, dipindahin, ya tentu tidak diperbolehkan. Karena ini tidak dikatakan sebagai alasan yang doruri. Jadi, para jamaah sekalian, memutuskan tanah ini sebagai tanah kuburan harus difikirkan matang-matang dulu ya. Harus difikirkan matang-matang dulu. Karena kalau sudah diputuskan di kuburan, ya udah, nanti nggak boleh digali lagi. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang kedua dari Julalen di Curup. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Istri ana dapat waris dari orang tuanya. Dalam pembagian waris kepada anak, 1 laki, 2 perempuan, istri ingin diberi kepada anak laki-laki saja. Selama ini waris tanah ada 2 tempat. Yang satu untuk cucu anak perempuan dan yang satu lagi untuk anak laki. Ini tanah datuk yang anak ada 7 orang, ada 2 laki dan 5 perempuan. Menurut dari 7 anak tersebut mengatakan bagi cucu laki dan cucu perempuan. Menurut dari 7 anak tersebut mengatakan bagi cucu laki dan cucu perempuan. Bagaimana pembagian harta tanah tersebut menurut hukum Islam? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, pertanyaannya tidak jelas. Membingungkan kita. Karena ini harta dari siapa yang punya. Kemudian yang punya ini anaknya siapa saja. Kemudian yang dimaksud cucu ini dari siapa. Kok bisa tahu-tahu tanah diberikan kepada cucu. Kemudian muncul tanah diberikan ke anak, yaitu anak cuma 2. Kemudian anak perempuan yang 1 nggak mau. Ini kronologinya gimana? Ceritanya ini gimana? Cerita lengkapnya. Siapa yang punya harta? Anaknya dia siapa saja? Turunan ke bawahnya itu siapa? Dan sebagainya. Di situ kita nanti akan bisa menjawab dengan jelas. Tapi kalau seperti ini saya sendiri bingung untuk melihat jalur keluarganya ini seperti apa, bingung ya. Mohon maaf, silahkan dikirim kembali dengan jelas ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Khoryati di Bintara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum waris untuk kondisi seperti ini? Rumah peninggalan orang tua, sertifikat rumahnya atas nama ibu, rahimahullah. Sebelumnya, bapak meninggal lebih dulu dari ibu. Setelah bapak meninggal, meninggalkan istri, ibu, anak laki-laki 2, hidup 1, meninggal 4. Anak perempuan hidup, 4 anak perempuan hidup. Ada anak dari bapak, beda ibu, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ada anak dari ibu beda bapak. Nanti dulu bulat begini Pak anaknya. Insya Allah. Ntar dulu dari seorang suami ya. Iya betul. Dari suami ya. Dari suami. Sebelumnya. Suami anggap suami A. Menikah dengan ibu. Ibu. Ya menikah dengan ibu. Naam. Oke. Terus suaminya meninggal lebih dulu. Lah tanah, sertifikat tanah atas nama ibu. Betul. Oke, pernikahan A dengan ibu ini anaknya berapa? Ada laki-laki 2, yang hidup 1. Laki 2. Terus? Dari 2 itu 1 meninggal. Kapan meninggalnya? Tidak dijelaskan di sini Ustaz. Wah, angel ini Mas. Terus? Kemudian 4 anak perempuan hidup. Perempuan 4. Yap. Oke. Kemudian ada anak dari bapak beda ibu. Jadi ada anak dari bapak beda ibu. Oh, berarti bapak ini menikah dengan perempuan lain. Betul. Ada ibu juga di sini. Yap. Oke. Dari sini punya anak berapa? 2 anak laki-laki. Terus ada ceweknya? Ada 2 anak perempuan. Oke. Laki 2, perempuan 2. Kemudian ada anak dari ibu beda bapak. Nah ini ibunya. Oh ibunya ini nikah lagi. Betul. Menikah dengan laki-laki B. Betul. Oke. 1 Terus? anak laki-laki, 1 anak perempuan. Oh gitu. Betul. 1 laki,
Satu perempuan. Perempuan 1. Ya. Oke. Nah, itu bagaimana hukum warisnya jika keadaan seperti itu? Karena sertifikatnya dipegang oleh Masya ibu. Allah ini. Jadi subhanallah ya. Komplit ini yang bertanya oke, ini mantap ini. Mantap, barakallah fiik. Mantap sekali nih yang bertanya ini. Baru ini detail gitu ya. Jadi aset tanahnya atas nama ibu. Ya kan? Aset tanahnya ini atas nama ibu yang ini. Ya. Ibu yang di sini, ibu yang kanan lah, ya. Nah, ketika aset, ya kita jawab dulu bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa'ad. Terima kasih pertanyaan ya. Luar biasa pertanyaannya, barakallahu fiik. Jadi ketika aset ini yang tadi atas nama ibu yang disebutkan pertama, saya sebutnya ibu pertama aja ya. Atas nama ibu yang pertama ini, aset ini yang pertama. Berarti kan dokumennya, apa istilah tanah, dokumen hak kepemilikan tanah itu apa namanya? Yang jelas dokumen tanahnya ini kan ya. Ya, dokumen tanahnya ini atas nama ibu ini. Berarti secara kepemilikan yang diakui oleh negara bahwa tanah ini milik si ibu ini berdasarkan kepemilikan dokumen negara. Maka secara hukum syar'i pun dinyatakan bahwa nama yang tertera di tanah inilah pemilik dari tanah itu. Berarti siapa tanah ini yang punya? Tanah ini yang punya ya ibu ini. Yang namanya di situ. Ya, namanya ini ya ibu ini yang punya. Ini pertama. Ini penting ini. Ya. Lalu ketika ibu ini yang punya tanah, berarti ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ini yang saya lingkarin ini. Nah, ahli warisnya ini. Ini ahli warisnya. Yaitu anak-anak ibu dari suami A. Dan anak-anak ibu dari suami B. Ya kan? Berarti totalnya di sini, total lakinya berapa? Total lakinya 3. Total yang perempuan 5. Nah kan gitu kan. Nah di sini tidak dijelaskan ini meninggalnya kapan. Karena yang satu wafat, yang satu hidup. Tidak dijelaskan. Jadi saya tidak masuk ke ranah situ karena Anda tidak menyebutkan tahunnya, kapan ini wafat. Sepertinya mungkin yang dimaksud juga anak lakinya 3, 2 hidup, 1 meninggal. Mungkin seperti itu salah satu ininya. Ya kita bicara yang dohirnya aja deh. Dia sebutkan 2. Ya udah kita bicara yang 2-nya ini. Kalau Anda mau merevisi silakan nanti direvisi. Jadi saya hitung 2 apa adanya. Jadi ahli waris dari tanah ini siapa? Ahli waris dari tanah ini adalah 3 laki-laki dan 5 perempuan. Ini aja ahli warisnya. Oke. Nah, karena anak-anak yang dari suami B itu anaknya ibu ini. Adapun anak-anak dari anak-anak si A dari ibu yang kedua ini kan nggak ada sangkut paut dengan ibu yang pertama. Jadi ahli warisnya cuman 3 ini. Sehingga kalau tanah ini dijual, lah laki itu kan masing-masing 2 bagian. Ya kan? 2 bagian. Berarti kalau ada 3 berarti ada 6 bagian. Perempuan masing-masing 1 bagian. Berarti ada 5. Berarti tanahnya kalau dijual nanti tanahnya dibagi berapa? Dibagi 11. Kan gitu kan? Tanahnya dijual dibagi 11. Lah laki-laki masing-masing dapat 2 bagian, perempuan masing-masing dapat 1 bagian. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Tapi pemirsa WSL TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur di rumah,
kami masih menyediakan line telepon untuk pertanyaan Anda di nomor WhatsApp 0856 9378 6050 atau bisa melalui text message jika terkendala sinyal. Dan juga kami menyediakan tempat untuk pertanyaan di website tj.muslimproject.xyz/tanya. Masuk ke pertanyaan berikutnya Ustadz dari hamba Allah di Sumatera. Bismillah, semoga seluruh ustadz dan kaum muslimin dalam lindungan Allah dan diberkahi. Sebentar. Ada pertanyaan masuk yang baru. Assalamualaikum Ustadz, saya sudah menikah selama 4 tahun. Pada saat menikah, suami saya tidak ada berbicara mengenai tidak ingin punya anak dan hanya bilang ingin menunda. Tapi selama 4 tahun menikah, suami saya masih belum tahu ingin punya anak atau tidak, sementara saya sudah ingin punya anak. Ketika saya bertanya dan membujuk dia, bilang jika ingin punya anak cepat, tidak apa-apa pisah dari dia. Bagaimana saya menyikapi ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Subhanallah ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih pertanyaannya. Saudaraku sekalian, tujuan dari pernikahan itu apa? Tentu keturunan ya. Makanya Allah mengatakan ketika bicara, Allah berfirman ketika dalam konteks doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di sini disebutkan, ya Allah karuniakanlah, jadikanlah istriku, anak-anakku di sini qurrata a'yun. Berarti bisa dipelajari di sini bahwa pernikahan itu adalah tujuannya keturunan yang bisa memberikan kebahagiaan buat dia. Keturunan yang qurrata a'yun. Ini tujuan pernikahan yang jelas. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, Tazawwajul al-wadud al-walud, tazawwajul walud al-wadud. Atau kama qala SAW. Nikahilah perempuan-perempuan yang bisa memiliki anak banyak. Nikahilah perempuan-perempuan yang penyayang. Lalu Rasulullah SAW menambahkan, fa inni mukathirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Karena saya bangga dengan umatku yang banyak nanti di hari kiamat. Berarti pelajaran yang bisa diambil di sini adalah pernikahan itu memang tujuannya adalah keturunan. Sehingga ketika mencari pasangan, carilah pasangan yang bisa memberikan keturunan sama Anda. Tahu dari mana Ustadz kalau dia bisa mempunyai anak? Ya kan pohon buah itu nggak jatuh nggak jauh dari pohon kan gitu kan. Buah jatuh ya di samping pohon gitu ya. Maksudnya apa? Ya lihatlah keluarganya dia. Oh keluarganya dia keluarga yang punya anak lah semua. Dia bersaudara sekian. Dia punya sepupu dan sebagainya. Keluarganya yang dilihat. Jadi di sini inilah tujuan utama dari pernikahan itu. Makanya Allah mencela perilaku jahiliyah di mana mereka itu takut sama anak. Kenapa? Khasyata imlak. Takut miskin. Takut an yunfaq ma'ah. Takut dia mengurangi jatah rezekinya dia. Dia takut akan hal itu. Apalagi dia melihat, oh ekonomi sekarang turun, merosot. Akhirnya ketakutan tambah besar. Kebutuhan besar, sekolah mahal, bla 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 dan seterusnya. Tentu perasaan yang seperti ini itulah yang dihilangkan ketika Islam ini muncul. Karena itu yang ada pada perilaku jahiliyah zaman itu.
Ketika Islam datang, semua itu dihilangkan. Karena di dalam Islam ada yang namanya iman kepada Allah. Allah sudah menjamin semua rezeki dan kebutuhan setiap makhluk yang jantungnya masih hidup, masih berdetak. Nah, ini satu prinsip. Maka jika suami Anda seperti itu, nasihati dia. Ini yang bisa kita sampaikan saja. Nasihati dia dan terus nasihati dia. Ya, nasihati dia dan nasihati dia. Bisa Anda yang menasihati, bisa mungkin keluarganya, Anda minta tolong keluarganya untuk menasihati dia. Bisa seorang ustadz yang dekat dengan rumah Anda, minta tolong beliau untuk menasihati dia. Mungkin ada sesuatu yang menjadi beban bagi dia. Itu yang harus kita cairkan dulu. Ya, sampaikan nasihat-nasihat yang baik buat dia. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu hidayah pada suami Anda. Kemudian ya tetaplah lakukan tujuan utama Anda dalam pernikahan, yaitu memiliki keturunan. Masalah di belakang nanti dia mau menceraikan Anda atau tidak, gak usah dipikirkan. Karena memang pernikahan itu tujuannya adalah, di antara tujuannya adalah itu tadi, keturunan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai teman wanita. Sudah bercerai dengan suaminya. Mempunyai masalah pembelian rumah. Mantan suaminya mendepkan rumah sebesar 22 juta rupiah. Tetapi yang membayar cicilan adalah istrinya sebesar 1.500.000 setiap bulannya. Sehingga terkumpul cicilan kurang lebih 88 juta. Teman saya sekarang sudah bercerai dengan suaminya. Teman saya maunya rumah tersebut jatuh ke tangannya. Apakah bisa? Terus kalau dijual, bagaimana pembagiannya? Apakah bagi rata atau balikan DP suami dan ambil uang cicilan teman saya? Dan teman saya ini mempunyai anak laki-laki kembar. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulullah ya ba'd. Penanya, ini laki apa perempuan penanya? Penanya ini teman dari sang istri. Berarti yang nanya laki-laki? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Gini, ini pandangan saya. Anda terlalu dalam masuk di urusan orang. Ya, terlalu dalam Anda masuk di urusan orang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, sebaik-baik keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia. Yang kedua, mungkin niat Anda ingin membantu. Bagus, luar biasa. Tetapi Anda tidak perlu sampai masuk terlalu dalam seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak ada kompetensi untuk memberikan solusi. Kita kan sadar diri kita bahwa diri kita ini nggak punya kemampuan, nggak ada kompetensi untuk membantu dia. Maka ketika teman Anda itu curhat kepada Anda, harusnya Anda cut langsung. Oh, jangan cerita detail sama saya rahasia keluarga kamu. Jangan. Kenapa? Saya nggak ada kemampuan untuk menjawab. Saya nggak ngerti apa-apa. Terus gimana dong? Tanya aja langsung sama ustadz. Saya akan bantu untuk cariin ustadznya. Nah, di situ bantuan yang luar biasa. Carikan dia ustadz yang bisa menyelesaikan kasusnya. Oh, nggak ada ustadz di tempat Anda. Oh, ada di acara Wisal TV. Ada di program Tanyakan pada ahli. MPX. Ada. Oh, ada di channel apa? Wisal TV. Yang di Kuala Lumpur apa?
Ar-Rahmah. channel Ar-Rahmah, ada beberapa ustadz di sana. Silahkan Anda menghubungi aja. Oh ini ada channel Ar-Rahmah. Oh ini ada Wisal TV. Oh ini ada MPX. Ada tanyakan kepada ahlinya. Silahkan kamu tanya ke sana. Sampaikan semua ke ustadz, jangan ke saya. Nah akibatnya apa kalau kita nggak punya kompetensi tapi kita tetap mendengarkan masalah orang, nanti kita terkena ghibah. Jatuhnya teman Anda berghibah, Anda mendengarkan ghibah. Jadi dua-duanya akhirnya kena apa? Dosa besar. Jadi jangan. Ini fenomena ini seperti ini banyak. Ustadz, saya punya teman ada masalah sama suaminya. Begini, ya Allah detail banget Anda. Tidak boleh, ini aibnya orang. Ya, aibnya orang. Kecuali kita punya kompetensi, maka ghibahnya itu hilang, jadi boleh. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama Imam Nawawi, Ibnu Rajab. Ya, Imam Nawawi menjelaskan dengan tajam di Riyadhus Shalihin bentuk yang boleh membuka aib orang. Di antaranya adalah untuk menanyakan hukum, untuk minta fatwa, menanyakan perihal permasalahan dalam syariat Islamnya seperti apa. Nah ini boleh. Tapi kalau kita nggak punya kompetensi apa-apa, nanti jadi dosa. Ini masalah. Yang keempat, oke kalau ustadznya menjawab di sini dengan jawaban yang detail. Apakah Anda bisa menyampaikan jawaban Ustadz ini seperti itu kepada teman Anda? Nah, bisa kan? Atau Anda malah mau mengcopy, dipotong, di-download, nanti akhirnya downloadannya Anda kirim ke dia. Kenapa nggak dia aja suruh nanya langsung? Ya, jadi saya menjawab ini karena fenomena ini cukup banyak sekali gitu ya. Jadi tolonglah kita kalau mau membantu, bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, barakallahu fiik. Saya tidak mau menjawabnya. Wa'alaikum barakallah. Baik, pemirsa Wisal TV dan channel Ar-Rahmah dimanapun Anda berada, kami masih menunggu pertanyaan Anda di line telepon pada nomor WhatsApp 085693786050 atau bisa melalui text message jika terkendala sinyal. Dan juga kami menyediakan website untuk bertanya di tj.muslimproject.xyz/tanya. Pertanyaan yang berikutnya Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apa hukumnya warisan untuk saudara satu bapak beda ibu? Dan apa hukumnya warisan untuk anak yang lahir dari sebelum adanya pernikahan? Barakallahu fiikum Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah wa ba'd. Terima kasih. Di sini ada dua pertanyaan berarti ya. Warisan saudara apa? Satu bapak beda ibu. Satu bapak beda ibu. Oke, sekarang saya gambarin. Satu bapak A. Ya, bapak A menikah dengan istri pertama. Kan gitu kan? Terus dia menikah lagi dengan istri kedua. Ya kan? Oke. Dengan istri pertama punya anak. Dengan istri kedua punya anak. Clear? Nah, berarti anak dari istri yang pertama dengan anak istri yang kedua, ini kan namanya saudara seayah atau sebapak. Nah, kan clear kan? Oke. Apakah ada ikatan waris di antara keduanya? Nah, pertama, lebih baik penanya ini nanya to the point aja. Jangan begini pertanyaannya. Usah dikritik lagi. Kalau saya jelaskan panjang. Kalau saya menjelaskan ke Anda panjang. Belum tentu penjelasan saya ini nanti akhirnya mengena di kasus Anda. Lebih baik
Ustadz saya punya kasus begini loh, gitu loh. Anda nggak akan dikenal, insya Allah nggak ada yang tahu kok. Nggak usah disebutin nama Anda, nggak apa-apa. Tapi saya akan jelaskan secara ringkas. Ya, dikembalikan ke catatan tadi, coba. Ya, apakah anak dari istri pertama dan anak dari istri yang kedua ini bisa saling mewarisi, ya kan? Nah, perlu ditanya juga yang wafat siapa dulu ini? Ya kan? Yang wafat pertama. Mungkin teman-teman bisa ditampilkan coret-coretannya. Kalau yang wafat itu ayahnya, yang wafat ayah. Wafat ayah. Kan gitu kan? Berarti dua-duanya ini anak dari istri pertama, anak dari istri kedua. Dua-duanya adalah anak dari si A. Berarti ketika A wafat, dia memiliki anak sekian. Anaknya dia, nggak usah dilihat. Ini anak istri pertama sudah dapat ini anak istri kedua dapat ini, nggak usah. Dua-duanya adalah anaknya si A. Selesai. Oke, kalau yang wafat kedua, kemungkinan kedua, yang wafat istrinya. Berarti yang dapat warisan siapa? Ya anak dari istri ini saja. Anak dari istri yang lain ya enggak lah, enggak ada sangkut paut. Kenapa? Karena hartanya milik istri. Kecuali hartanya milik suami. Harta milik siapa? Milik istri. Oke, sekarang yang ketiga, yang wafat anak ini, umpama anak dari yang pertama ini wafat. Ini kemungkinan ketiga, ini wafat. Apakah anak dari istri kedua dapat warisan dari saudara seayah? Nanti dulu, siapa anak ini? Pertama, apakah dia punya saudara sekandung? Apakah dia punya saudara kandung? Kan gitu kan? Pertanyaannya lagi yang kedua, apakah dia punya anak juga? Panjang kan? Nah, kalau saya jelaskan semua satu-satu puyeng kamu. Pusing Anda. Ya kan? Kalau dia punya anak, anaknya siapa? Laki apa perempuan? Oh, kalau dia punya anak laki, punya anak perempuan, ya yang ini nggak dapat. Oh, dia nggak punya anak, umpamanya, ya. Oh, dia nggak punya anak nih, saya coret. Oke, ya kan? Dia nggak punya anak, dia cuma punya saudara kandung bujangan. Punya saudara kandung, punya laki, perempuan. Berarti yang ini nggak dapat. Kenapa? Karena ada saudara kandung yang seayah tidak dapat warisan. Begitulah. Jadi saudara penanya, sampaikan saja kasus Anda. Nggak usah pakai isyarat-isyarat. Kenapa? Karena nggak ada yang kenal sama Anda di sini. Nggak apa-apa, sampaikan. Saya punya kasus Ustadz, namanya juga dipakai inisial juga boleh, nggak apa-apa. Dari si fulan di kota ini, silahkan, nggak apa-apa. Ya, barakallahu fiik. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Yang pertanyaan berikutnya ternyata ada dari telepon Ustaz. Ya. Kita tunggu. Baik. Dari Dindin di Ciamis. Assalamualaikum Pak Dindin. Sampaikan, saya punya kasus Ustaz. Assalamualaikum. Pakai inisial juga boleh, nggak apa-apa. Mohon volume dari perangkat yang digunakan untuk mendengarkan acara ini dikecilkan Pak Dindin. Pakai handphone aja Pak ya. Nah, Assalamualaikum Pak Dindin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ditanyakan Pak Dindin pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dindin. Sampaikan langsung Ini, lewat handphone aja. Tidak akan nanya, ini hanya usul aja dari saya ya pada forum ini. Mungkin saya usul himbauan kepada para ajengan, para kiai atau ustadz gitu ya, yang berbicara pada saat pengurusan jenazah, Ustadz. Yang sering saya amati itu jarang sekali gitu ya. Mereka itu membicarakan tentang waris ini gitu.
hanya sekedar pertama ucapan terima kasih sudah mengurus jenazah, terus yang kedua kalau ada hutang ya mau nanti keluarga siap membereskannya ya. Terus masalah wasiat itu kalau mayit punya wasiat silakan diselesaikan, kemudian juga doa gitu, itu kurang lebih itu. Cuma kalau waris itu seringkali terlewat itu alangkah baiknya itu waris sudah diselesaikan oleh keluarganya. Untuk itu syukur-syukur kalau sampai perhitungannya gitu ya, jadi datanya lengkap dulu dari nanya ke keluarganya nih ahli waris ini ahli warisnya siapa aja gitu ya, gitu Ya. anaknya berapa ya, terus dan terusnya itu mungkin kalau ya mudah-mudahan bisa sih pembicaranya itu. Kalau nggak bisa juga sekarang kan ada HP ya, bisa nanya ke AI gitu ya. Itu hanya mohonnya menurut dalam forum ini oleh Ustadz itu disebarkan, mohon pada para ajangan kiai atau Ustadz yang berbicara pada saat pengurusan mayit itu Ya, juga terima kasih, Pak pentingnya Dindin. waris untuk segera diselesaikan gitu. Ya, Itu ya. aja Ustadz. Ya, terima kasih kepada Pak Dindin himbauannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Pak Dindin ini berharap agar ilmu waris ini lebih dimasyarakatkan, ya, lebih dibumikan di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Lebih disosialisasikan lagi ilmu waris ini di tengah-tengah masyarakat. Tentunya ilmu waris berdasarkan syariat Islam, ya. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Dindin masukannya. Ya. Barakallahu fikum Pak Dindin dan Ustadz. Pertanyaan yang berikutnya dari Martono di Sumsel. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika wakaf mau diambil kembali sama anak waris dengan alasan tidak digunakan sesuai dengan mestinya, apakah boleh? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, hukum asli wakaf itu tidak boleh ditarik kembali. Karena itu berlawanan dengan asli wakaf, ya, al-waqf. Tidak boleh ditarik kembali wakaf. Karena hakikat wakaf itu kan adalah fisik atau asetnya digunakan, ya, tetap digunakan dalam artian tidak boleh diperjualbelikan dan diambil. Itu hakikat dari sebuah wakaf. Jadi kalau wakaf diambil kembali, ini berlawanan dengan hakikat dari istilah wakaf itu sendiri. Kecuali umpamanya si A mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid umpama. Ternyata sudah sampai sekian tahun nggak dibangun-bangun tanahnya untuk masjid. Ya, nggak dibangun-bangun itu. Maka dia boleh mengambil alih untuk dialihkan ke lembaga yang lain umpama. Oh, yang ini ternyata lembaga ini, yayasan ini kurang bisa memanfaatkan lahannya. Maka dia boleh mengambil kembali wakafnya, lalu diberikan kepada lembaga yang lain yang bisa merealisasikan tujuan dari wakaf itu. Ya, saya diambil oleh nadhirnya, istilah perundang-undangan kita, diambil kemudian dipindahkan kepada yayasan yang lain karena tidak digunakan. Ya, belum mampu melakukan, dipindahkan ke yayasan yang lain. Ini boleh. Atau di tempat ini nggak bisa dimanfaatkan lahannya, maka boleh di sini dijual, kemudian nilai uangnya dipindahkan ke tempat yang lain, dibelikan tanah di tempat yang lain agar bisa digunakan untuk kegiatan itu. Nah, kalau yang ini boleh. Adapun diambil lagi untuk kepentingan keluarga, nggak boleh lah Pak. Rasulullah SAW bersabda, al-a'id fi hibatihi kal qalbi yaqi'u thumma ya'udu ila qai'ih. Orang yang mengambil kembali hibahnya, pemberiannya, wakafnya, seperti anjing yang muntah lalu dijilat kembali. Na'udzubillah. Jadi ini perbuatan dosa. Ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Karena keterbatasan waktu kita, mungkin kita akan mengambil satu atau dua pertanyaan lagi Ustaz.
Pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah di Sragen. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apa hukum menjadi TKW ke Korea bagi wanita yang belum menikah? Karena adik ipar saya kekeh ingin menjadi TKW dan didukung oleh mertua saya. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Tentu ini bertolak belakang dengan prinsip syariat Islam. Yang pertama, perempuan itu kalau mau bepergian harus dengan mahram. Ya, harus pakai mahram. La tusafirul mar'atu illa ma'adi mahram. Enggak boleh perempuan safar kecuali sama mahramnya. Yang kedua, ini bepergian ke negeri kafir. Ya kan, tentu akan berdampak buruk pada iman dan keimanan dia tentunya. Dan ini disebutkan oleh para ulama hukum bepergian ke negeri kafir. Dibahas di dalam fikih oleh para ulama. Kenapa? Karena berkaitan dengan dalil hifdzul iman, menjaga keimanan. Karena itu tujuan dari syariat Islam adalah menjaga iman, menjaga agama. Berarti akan rusak keimanan dia. Dia tinggal di negeri kafir akan rusak. Ya. Ditambah lagi dia yang ketiga tinggal bekerja campur baur dengan orang-orang kafir yang notabene adalah mereka tak mengenal agama dan tak mengenal etika. Yang ada hanyalah etika lokal, yaitu budaya kekafiran mereka. Jadi dilihat dari sudut pandang manapun, maka itu tidak diperkenankan. Kemudian nasihatnya, Allah tidak menciptakan manusia lalu dibiarkan begitu saja, tidak diberikan jaminan rezeki, tidak. Setiap makhluk yang hidup, binatang sekalipun, pasti rezekinya udah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya merasa nggak cukup itu karena kan mata kita ini suka melihat ke sana kemari gitu ya. Sebetulnya rezeki apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti cukup gitu. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma ata. Sungguh mulia, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia dikasih rezeki yang cukup dan dia qanaah. Nah ini problemnya. Problem utama ketaatan kita kepada Allah ini jadi masalah. Sehingga hidup kita ini banyak maksiat jauh dari Allah. Akhirnya pun masalah rezeki jadi problem besar. Tapi kalau kita ini taat kepada Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita pasti akan terasa cukup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di surat At-Talaq Allah berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, beramal saleh, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari semua masalahnya dia. Pasti Allah akan kasih solusi dari masalah Anda dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak Anda sangka-sangka. Berarti nggak usah usaha, saudaraku sekalian. Orang tua-tua kita dulu kerjanya apa? Di sawah, buruh tani, kerja serabutan di pasar. Anaknya berapa? 5, 7, 8, 10. Ya kan? Anaknya banyak-banyak mereka. Kerjanya serabutan. Serabutan ini aslinya pekerjaan yang nggak tetap. Tapi alhamdulillah anaknya sehat, sejahtera, gemuk-gemuk anaknya. Bisa sekolah, bisa makan. Ya. Masalahnya kita ini mata kita yang kesana kemari. Ya. Dulu kita hidup tanpa handphone dan gadget. Toh hidupnya nyaman. Sekarang ngelihat teman, wah handphonenya bagus. Kepengen kayak dia. Oh temannya beli motor, dia punya mau sepeda, kepengen. Oh dia begini, akhirnya wah penghasilan kami gak cukup. Nah disitulah akhirnya qanaah kita kurang, iman kita kurang, ketaatan kita kepada Allah kurang. Sehingga hati kita dibelenggu dengan kecintaan terhadap dunia.
Semoga Allah menjaga kita semuanya Amin ya dengan rabbal iman dan keteguhan imannya. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak sekali pelajaran dan faedah ilmu yang bisa kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung acara hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz atas faedah dan ilmu dan nasihat-nasihatnya. Semoga antum dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Amin. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada pemirsa Wesal TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan acara kami sampai penghujung. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal soleh. Dan semoga Amin. kita Allahumma juga amin. bisa dipertemukan kembali pada pertemuan yang berikutnya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.